وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Ardi, udah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خير الخلق كلهم
منتكبين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك
المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wala yajuzu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lil mujtahidi at-taqlidu wa in tahayyara li'anna al-mujtahida la yuqallidu mujtahidan wa yaqdi ay wa mata zaharat lahul qiblatu a'ada salatahu fil waqti adaan in adrakahu wa qada'an in lam yudrikhu li'annahu udhrun nadirun la yadumu wa yajtahidu fil qiblati wujuban in lam yakun dhakiran ad-dalila al-awwala wa yas'alu al-mujtahida al-a'ma likulli fardin ayniyyin adaan wa qada'an walau manzuratan wa mu'adatan wa illam yu'arif mahallahu sa'yan fi isabatil haqqi ma amkana illa wuthuqa bimaqa'i az-zanni al-awwali wal ijtihadu al-thani in wafaqa al-awwala faziyadatun wa illa fala yakunu ghaliban illa bil aqwa wal akhdhu bil aqwa wajibun wa kharaja bil qiblati al-thawbu fala yajibu i'adatu al-ijtihadi fihi kama marra fa'ulima anna maratiba al-qiblati al-ilmu binafsihi thumma al-ikhbaru an ilmin thumma al-ijtihadu thumma at-taqlidu wa idha salla bijtihadi nafsihi aw bijtihadi muqalladihi fa in tayaqqana huwa aw muqalladuhu al khata'a fiha muayyanan walau yumyatan aw yusratan bimusyahadatin aw ikhbari thiqatin aw ba'daha ista'nafaha wujuban walau qada'an ba'dal waqti sawa'un tayaqqana as-sawaba
أولى لكنه لا يفعل المقضية إلا إذا تيقنه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز للمجتهد التقليد وإن تحير. Tidak boleh bagi orang yang berijtihad. Kalau ibu tahu ya, ibu tahu tentang arah kiblat dengan dalil, ibu sebagai mujtahid namanya. Ibu nggak boleh mengikuti orang lain sekalipun ibu dalam keadaan kebingungan. Jadi demikian. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau ibu sudah mengetahui arah kiblat dengan dalil, maka ibu tidak diperbolehkan untuk mengikuti dari pendapat orang lain ya Bu ya. Sekalipun ibu dalam kondisi tahayyar, sekalipun dalam kondisi yang bingung. Kenapa demikian? Karena kategorinya ibu sebagai mujtahid. Jadi ada mujtahid, ada muqallid ya Bu ya. Kalau muqallid ibu nggak tahu arah kiblat dengan dalil, maka ibu disebut sebagai muqallid. Ibu wajib kalau sebagai muqallid mengikuti pendapat dari mujtahid ya Bu ya. Jadi ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid adalah orang yang bisa mengetahui arah dalil kiblat dengan dalil ya Bu ya. Sementara muqallid orang yang tidak mengetahui arah kiblat dengan dalil. Nah, ibu yang mana posisinya nih? Ibu sebagai mujtahid atau muqallid? Kalau ibu sebagai mujtahid, maka pada hukum agama ibu tidak diperbolehkan mengikuti pendapat dari orang lain ya Bu ya. Tapi kalau ibu sebagai muqallid, nah ibu sekarang mujtahid atau muqallid nih Bu nih? Ibu muqallid ibu semua ini, bukan mujtahid. Nah, ibu ikutin aja arah kiblat yang ada yang sudah ditentukan oleh mujtahid ya Bu ya. Kayak di Al-Ma'mur, arah kiblat sebelah sana lurus ke depan ya Bu ya. Ibu ikutin aja. Kenapa demikian? Karena ibu tidak dimasukkan dalam kategori mujtahid. Ibu hanya sebatas sebagai tadi apa Bu? Muqallid. Jelas ya Bu ya. Lain halnya kalau ibu sebagai mujtahid. Ibu sudah tahu arah kiblat dengan dalil, maka ibu tidak diperbolehkan pada hukum agama untuk mengikuti pendapat dari orang lain. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Si mujtahid tadi tidak boleh mengikuti pendapat orang lain sekalipun dalam kondisi tahayyur bingung. Li'annal mujtahida la yuqallidu mujtahidan. Karena si mujtahid, orang yang mengetahui arah kiblat dengan dalil, tidak diperbolehkan mengikuti mujtahid yang lainnya. Gak boleh mujtahid ikut mujtahid, tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan pada hukum syarak, pada hukum agama, mujtahid mengikuti muqallid ya Bu ya. Muqallid mengikuti mujtahid. Nah, itu yang diperbolehkan pada hukum syarak. Jadi kalau mujtahid mengikuti mujtahid, hukumnya tidak boleh. Yang diperbolehkan bahkan wajib, muqallid wajib mengikuti pendapat dari mujtahid. Nah, ibu sebagai apa sekarang ibu ini? Mujtahid atau muqallid Bu ini? Muqallid. Karena ibu sebagai muqallid, ikuti saja pendapat dari orang yang mengetahui arah kiblat dengan dalil. Jelas ya Bu ya? Bukan qallid ya Bu ya, tapi muqallid ya Bu ya. Muqallid artinya orang yang tidak mengetahui arah kiblat dengan dalil. Jadi kalau ibu masuk mushola masjid surau langgar, sudah ketahuan arah kiblatnya, ibu nggak boleh apa? Nggak boleh ibu berijtihad sendiri.
karena ibu sudah dikategorikan sebagai tadi apa Bu? Muqallid. Ikuti saja arah kiblat yang ada di masjid, di musholla, di surau, di langgar, ibu langsung salat menghadap ke arah kiblat tersebut. Jelas ya Bu ya? Wa yaqdi, dan kemudian mengqadhanya. Jadi kalau seandainya memang dalam kondisi yang tadi pertama, bagaimana pengertian wa yaqdi dan mengqadhanya? Wa mata zaharat lahul kiblatu, tatkala sudah nampak baginya arah kiblat, aada salatahu fil waqti adaan in adrakahu, maka dia wajib mengulang sholatnya pada waktunya secara adaan jika mendapatkan sholatnya pada waktunya. Misalnya ibu sholat asar, kemudian ibu tidak mengetahui arah kiblat dengan dalil, atau ada mujtahidnya tapi mujtahidnya nggak mantap menentukan arah kiblatnya. Kan kemarin hukum syara, hukum agama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ibu sholatnya bagaimanapun arah kiblatnya sudah kerjakan sembahyang tersebut ya Bu ya. Ibu pengen sembahyang waktu asar misalnya, kemudian ibu nggak tahu arah kiblat dengan dalil, atau opsi yang kedua, orang yang mengetahui arah kiblat dengan dalil tidak ada sama sekali yang fiqh. Nah, bagaimana hukum seperti ini? Maka pada hukum agama, keterangan yang kemarin, ibu sholat saja. Ibu nggak tahu arah kiblat, pokoknya sholat saja. Mau ke arah mana, sholat saja. Tapi nanti pas sudah jelas arah kiblatnya, udah tahu ini, ada orang yang nunjukin kepada ibu, ibu arah kiblatnya salah, bukan ke arah utara, ibu arahnya ke arah barat, lurus, tidak belok ke sebelah kanan, tidak miring ke sebelah kanan, tidak miring ke sebelah kiri. Maka berarti ibu langsung wajib mengqadha sholat yang tadi ibu kerjakan arah kiblatnya salah. Jelas ya Bu ya? Kalau waktunya masih ada, maka disebut sebagai adaan ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, yang kemarin ya Bu keterangannya ya. Ibu niat adaan qadhaan itu hukumnya apa Bu kemarin Bu? Sunnah, bukan wajib. Yang wajib hanya 3. Ibu subuh kesiangan, bangun-bangun jam 8, berarti subuh langsung apa Bu tuh? Langsung duha, suha namanya Bu ya. Nah, ibu ngerjain subuh yang qadhaan, wajib qadhaan, wajib niat di hati ibu hanya 3 ya Bu ya. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga as-subhi. Pas ibu bilang Allah, masukin niat di hati ibu, usolli fardhu subhi ya Bu ya. Qadhaannya itu hukumnya sunnah. Enggak ibu masukin dalam hati ibu, sah nggak sembahyang subuh ibu? Sah. Kenapa demikian sah? Karena memasukkan niat qadhaan dan adaan di hati ibu adalah hukumnya sunnah ya Bu ya. Yang wajib hanya 3 saja. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga as-subhi. Jelas ya Bu ya? Jadi pas ibu ada orang yang nunjukin arah kiblat, ibu maaf arah kiblatnya tadi ibu salah. Pas ibu lagi sembahyang, ada orang yang tahu arah kiblat di luar merhatiin ibu. Ibu lagi sembahyang, kemudian sampai ibu salam, ini orang negor ibu, maaf ibu, tadi ibu sembahyangnya arah kiblatnya salah, bukan ke arah utara, tapi kemana Bu? Ke arah barat. Maka ibu langsung sembahyang lagi, ulang qadhaan. Ini istilah qadhaan tadi ya Bu ya. Ibu wajib mengulang sholat qadhaan, berarti waktunya sudah habis. Kalau adaan, maka berarti waktunya masih apa Bu? Masih ada. Jelas ya Bu ya? Ingetin ya Bu ya. Adaan, waktu sholatnya masih ada. Qadhaan, waktu sholatnya sudah apa Bu? Sudah habis. Adaan dan qadhaan niat di hati, masukkan hukumnya tadi apa Bu? Hukumnya sunnah. Jelas ya Bu ya? Wa qadhaan in lam yudrikhu,
dan wajib mengulang sholat secara qadaan jika tidak mendapatkan waktu sholatnya. Kalau sudah habis maka niatnya qadaan, kalau masih ada waktunya maka niatnya adaan. Sama dengan puasa ibu yang Ramadan. Ibu misalnya ada qada puasa Ramadan yang ketinggalan tahun lalu, namanya apa Bu tuh? Qadaan ya Bu ya. Kalau ibu ngerjain puasa Ramadannya pas bulannya, pas tahunnya, disebut dengan apa Bu? Adaan ya Bu ya. Jadi ada adaan, ada qadaan. Adaan waktunya masih ada, qadaan waktunya sudah habis. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian harus seperti itu? Kalau ibu wajib qadha, wajib ngulang salat ibu yang sudah ibu kerjakan, adaan kalau masih ada waktunya, qadhaan jika sudah habis waktunya, li'annahu udhrun nadirun la yadumu, dikarenakan itu sebuah udur yang nadirun, udur yang jarang, la yadumu, tidak terus menerus. Jelas ya Bu ya? Berarti ini menunjukkan bahwasanya arah kiblat pada waktu salat adalah merupakan syarat sah daripada salat yang ibu kerjakan, baik yang fardu atau yang sunnah. Jelas ya Bu ya? Wa yajtahidu fil kiblati wujuban in lam yakun dzakiran ad-dalil al-awwala, dan hukumnya wajib berijtihad menentukan arah kiblat jika dia tidak mengingat dalil yang pertama. Wa yas'alul mujtahidal a'ma li kulli fardhin ainiyin adaan wa qadaan, dan dia wajib bertanya kepada mujtahid yang buta setiap sembahyang fardu yang dia kerjakan, baik yang adaan atau yang qadaan, hukumnya wajib ya Bu ya. Kalau ibu mujtahid, setiap kali fardu sembahyang fardu yang ibu kerjakan, maka wajib ibu mengetahui arah kiblat. Jadi nggak boleh kalau seandainya ada orang yang sembahyang sholat yang fardu atau yang sunnah, sementara dia nggak yakin dengan arah apa Bu? Arah kiblatnya. Misalnya ibu ke luar kota, kemudian ibu booking hotel, sampai di hotel ibu nggak tahu, sampai di kamar nih arah kiblat sebelah mana ya. Nah, ibu nggak tahu sama sekali, nggak ada karyawannya, nggak ada OB-nya. Ini bagaimana hukumnya? Sudah ibu sholat saja ke arah manapun ya Bu ya. Tapi nanti kalau seandainya ada orang yang mengingatkan ibu kelar salam selesai, teman ibu udah tahu arah kiblatnya, ibu maaf, arah kiblatnya bukan ke selatan, ibu salah tadi menghadapnya. Ibu wajib menghadap ke arah barat, misalnya ke arah sana Bu. Nah, ibu berarti wajib untuk mengulang sholat yang ibu kerjakan tadi, yang sudah ibu kerjakan tadi. Kalau waktunya masih ada, disebut sebagai tadi apa Bu? Adaan. Kalau sudah habis disebut sebagai qadaan. Jelas ya Bu ya? Misalnya ibu sudah mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya, udah 4 waktu, hampir seharian sembahyang ibu ke arah selatan. Teman ibu baru ngasih tahu pas subuhnya. Qadha nggak semuanya Bu? Qadha semuanya Bu, wajib hukumnya tuh. Bilangin, gimana sih kok baru sekarang dibilangin? Bukan dari pertama. Baru ngelihat ibu pas sembahyang kok ke sono arah selatan. Teman ibu wajib menegur ibu, dan ibu wajib mengqadha salat yang telah ibu kerjakan semuanya tadi, yang arah kiblatnya tidak sesuai atau tidak tepat. Jelas ya Bu ya? Maka saya bilang dari awal, kiblat di rumah, arah kiblat di rumah ibu itu, ibu sekarang udah gampang, ada handphone Bu. Ibu udah belum Bu? Udah belum Bu? Ibu download aplikasi apa Bu? Kompas arah kiblat. Kemudian sudah dapat, ibu taruh handphone ibu di atas ubin tanpa alas ya Bu ya. Kemudian ibu pencet tombolnya yang menentukan arah kiblat. Nah, ibu diemin beberapa menit Bu tuh, diemin.
Oh, ketahuan arah kiblat di rumah ibu miring ke sebelah kanan atau miring ke sebelah kiri atau lurus, sudah ibu tentukan. Oh, berarti di rumah saya arah kiblatnya miring ke sebelah kanan. Bilangin suami ibu, bilangin anak-anak ibu, nih kiblat kita di rumah kita ini miring kemana? Ke sebelah kanan. Sembayang ibu gimana yang kemarin-kemarin, Bu? Sah nggak, Bu? Insya Allah Allah maafin kalau seandainya arah kiblatnya apa, Bu? Salah. Baru tahu kan sekarang. Misalnya 5 tahun yang lalu ibu nempatin rumah itu, kan berarti 5 tahun ya, Bu ya. Udah baik sangka kepada Allah, Allah maafin yang kemarin-kemarin karena ibu nggak apa, Bu? Nggak mengetahuinya. Jelas ya, Bu ya. Maka saya bilang dari awal, ibu tolong menentukan arah kiblat di rumah ibu, jangan samakan dengan masjid atau dengan musholla yang berdekatan rumah ibu. Jelas ya, Bu ya. Kemudian walau manduratan, sekalipun sholatnya sholat yang dinadarkan. Nah ini, Bu, nih ada nadar, Bu, ya, Bu ya. Nadar itu wajib ibu ucapkan, ya, Bu ya. Kalau baru di hati ibu saja bukan nadar. Kalau sudah diucapkan, misalnya ibu bernadar, saya bernadar ya Allah, jika anak saya lulus ujian dalam tes kerjanya, saya bernadar ingin melakukan sholat sunnah duha. Ingetin ya, Bu ya, sesuatu yang dinadarkan asal muasal hukumnya adalah hukumnya sunnah, Bu ya. Sesuatu yang boleh ibu nadarkan asal hukumnya adalah sunnah ya, Bu ya, bukan yang fardu ya, Bu. Jadi contohnya ibu ngomong, ya Allah saya bernadar, jika anak saya engkau luluskan dalam tes pekerjaannya, saya bernadar ingin melakukan salat sunnah duha. Duha apa hukumnya, Bu? Sunnah. Nah, pas bulan lalu ibu kemarin minta kepada Allah demikian dan bernadar demikian, pas bulan sekarang Allah tunaikan, Allah kabulkan, anak ibu keterima kerjaannya, gajinya alhamdulillah di atas UMR. Berarti ibu ada hutang kepada Allah nazar tadi ya, Bu ya. Nah, nazar tadi sholat sunnah duha yang asalnya hukumnya sunnah, karena ibu sudah nadarkan menjadi apa, Bu? Menjadi wajib. Ibu wajib mengerjakannya, kalau tidak ibu berdosa di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang dinadarkan asalnya sunnah, tapi bila sudah dinadarkan hukumnya berubah menjadi apa tadi, Bu? Menjadi wajib. Berarti ibu wajib mengerjakan sholat sunnah duha yang dinadarkan tadi. Nah, sama sembahyang sunnah yang tadi hukumnya sudah wajib sebab nadar, sholatnya wajib menghadap kemana, Bu? Ke arah kiblat. Hukumnya wajib ya, Bu ya. Jadi demikian, sekalipun sembahyang yang dinadarkan tetap hukumnya wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Jelas ya, Bu ya. Jadi nadar kalau baru niat, nadar bukan, Bu? Nadar bukan, Bu? Ibu baru niat di hati, belum diapain, Bu? Belum diucapkan, nadar bukan, Bu? Bukan. Kalau sudah diucapkan baru jatuh nadarnya. Kan ada orang begitu ya, Bu ya. Saya baru niat doang di hati, nadar bukan? Bukan. Kalau sudah diucapkan oleh ibu, saya bernadar ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakit misalnya suami saya, maka aku bernadar ya Allah ingin misalnya sedekah kepada 1 orang anak yatim. Sedekah hukumnya asalnya apa, Bu? Sunnah. Nah, Allah sembuhkan penyakit suami ibu, ibu ada nadar kepada Allah, ibu wajib sedekah kepada 1 orang anak yatim tadi. Kenapa demikian? Yang asal sedekah hukumnya sunnah, sebab dinadarkan maka menjadi wajib. Jelas ya, Bu ya. Jadi nadar itu bukan hanya diniatkan saja, tetapi wajib untuk diucapkan. Lebih baiknya bagaimana? Lebih baiknya ada orang lain yang tahu,
Ada orang lain yang tahu ibu bernadar kepada Allah. Kenapa demikian? Khawatir nanti ibu kelupaan, ya Bu ya. Ibu sudah Allah luluskan hajat ibu, sudah Allah tunaikan hajat ibu, ibu kelupaan. Ibu belum apa? Belum kerjain nadarnya, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih baiknya bila ibu bernadar, bilangin ke suami ibu, ke anak ibu, ke adik ibu, ke kakak ibu, bilangin, saya bernadar nih, ingetin nih, takut kelupaan. Nadarnya apa? Saya bernadar pengen motong kambing 1 ekor, bagi-bagiin ke orang-orang yang fakir miskin. Ya, tolong ingetin nanti saya ya kalau saya kelupaan ya. Begitu Bu tuh. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang dinadarkan asalnya hukumnya sunnah, sebab dinadarkan maka berubah hukumnya menjadi tadi apa Bu? Menjadi wajib. Jelas ya Bu ya? Jadi sekalipun sembahyang yang dinadarkan tetap wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Wa mu'adatan, sekalipun sholat yang diulang kembali, yang tadi ya Bu ya, diulang kembali sholatnya, sekalipun demikian wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Wa illam yu'arif mahallahu sa'iyan fi isabatil haqqi ma amkana, dan sekalipun dia tidak mengetahui secara pasti tempatnya, dia berupaya untuk mengarah ke arah kebenaran kiblatnya sekemampuan dia. Wajib hukumnya. Ibu mampunya dengan apa? Oh, ada handphone sekarang lebih mudah ya Bu ya. Ibu datang ke sebuah tempat, ibu nggak mengetahui arah kiblat, nggak ada orang yang ibu bisa tanya, udah ibu buka saja aplikasi Kompas yang ada arah kiblatnya, ibu taruh di ubin, letakkan di ubin, ibu setel, ibu pencet tombolnya, kemudian biarkan beberapa menit baru ketahuan arah kiblatnya ke arah sana. Demikian ya Bu ya. Sekarang sudah mudah ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi demikian pada hukum syara bahwasanya seorang itu wajib untuk mengetahui arah kiblat pada waktu ingin mengerjakan sembahyang, baik yang fardu atau yang sunnah, sekemampuannya, sebisa-bisanya. Illa wuthuqa bi baqa'iz zannil awwali, karena tidak ada kepercayaan dengan tetapnya zon yang pertama, wal ijtihadu tsani in wafaqal awwala faziyadatun, maka ijtihad yang kedua jika sama dengan yang pertama maka berarti sebagai plusnya, tambahannya. Wa illa fala yakunu ghaliban illa bil aqwa wal akhdhu bil aqwa wajibun, maka tidak ada yang ghalib yang umum kecuali mengambil yang lebih kuat, dan mengambil yang lebih kuat hukumnya wajib. Jadi ibu wajib mengambil yang lebih kuat pada hukum itu. Jangan sembarangan ya Bu ya. Kalau ibu ngambil hukum, ibu ambil hukum yang paling apa Bu? Yang paling kuat. Ada hukum yang sunnah, ada hukum yang wajib. Ibu ambil lebih hati-hati yang mana Bu? Yang wajib. Kenapa demikian? Yang wajib itu hukumnya lebih apa Bu? Lebih kuat daripada yang sunnah. Contoh misalnya Bu, ada orang yang kuat puasa sunnah Senin Kemis tapi nggak puasa Ramadan, gimana Bu? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kenapa demikian? Puasa Ramadan apa hukumnya Bu? Wajib. Senin Kemis apa hukumnya? Sunnah. Jadi nggak boleh ibu mengambil yang di bawahnya. Ibu wajib mengambil yang lebih kuat dari yang sebawahnya. Jelas ya Bu ya? Karena ada orang demikian Bu, sembahyang Id setahun sekali bisa Bu, tapi sembahyang fardunya nggak pernah dikerjain Bu. Boleh nggak seperti itu Bu? Nggak boleh. Ada orang sembahyang cuma setahun 2 kali Bu, sembahyang sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sembahyang fardu yang sabat hari nggak diapain Bu? Nggak dikerjain. Boleh nggak seperti itu Bu? Nggak boleh. Kenapa demikian? Sholat yang 5 waktu hukumnya wajib berarti lebih kuat. Jelas ya Bu ya? Atau ada orang yang sembahyang seminggu sekali Bu. Hari apa Bu? Jumat doang. Ada orang yang sembahyang seminggu sekali, Jumat doang. Ini juga sama, nggak boleh. Sembahyang yang lebih kuat yang setiap hari. Jumat juga wajib, tapi yang setiap hari itu aqwa, lebih kuat. Jelas ya Bu ya?
Jadi nggak boleh mengambil hukum yang di bawahnya kalau seandainya ada yang lebih kuat dari hukum yang sebelumnya. Wa kharaja bil qiblati ats-tsawbu fala tajibu i'adatul ijtihadi fihi kama marra. Dan tidak termasuk dengan kiblat, yakni arah kiblat, ats-tsawbu yang berjurusan yang pas dengan arah kiblat. Fala tajibu i'adatul ijtihadi fihi kama marra, maka tidak wajib untuk mengulang ijtihad sebagaimana keterangan yang telah lewat. Ibu tahunya arah kiblatnya pas bersesuaian, jadi enggak pas secara mutlak. Ibu tahunya ats-tsawbu, ibu tahunya berjurusannya, ini arah kiblatnya pas, ini arah sini nih, ibu tahu, tapi dengan ilmu. Ini bagaimana hukumnya? Sembahyang tidak wajib untuk diulang karena ibu sudah ada ijtihad, ada upaya tadi. Jelas ya Bu ya? Jadi demikian pada masalah arah kiblat, baik pada sembahyang yang fardu atau sembahyang yang sunnah. Kesimpulannya bagaimana? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan kesimpulannya, fa'ulima, maka diketahui, anna maratibal kiblati, tingkatan-tingkatan seseorang mengetahui arah kiblat. Yang pertama, al ilmu binafsihi, mengetahui arah kiblat dengan sendirinya, dirinya tahu arah kiblat. Ini tingkatan yang tertinggi. Ibu tahu arah kiblat, berarti ibu ada pada tingkatan yang pertama ini. Tadi Bu ya, pakai handphone ya Bu ya. Ibu buka aplikasi handphone, kiblat yang ada arah kiblat, kompas yang ada arah kiblatnya, ibu tahu dengan sendirinya ibu. Maka ibu masuk pada tingkatan yang pertama ini, yaitu al-ilmu binafsihi. Yang kedua, summal ikhbaru an ilmin. Yang kedua adalah ikhbar, ada informasi dari orang lain yang thiqah. Ingetin ya Bu ya, ibu nanyanya wajib kepada orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang tidak fasik. Yang kemarin Bu ulang lagi Bu, jika ibu bertanya kepada mujtahid yang sifatnya fasik, kemudian ibu pakai omongannya, maka sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Nggak boleh pakai ucapan dia Bu, ya Bu ya. Jadi ibu wajib memakai daripada orang yang mengetahui arah kiblat dengan ilmu, tapi harus yang thiqah, harus yang terpercaya. Jelas ya Bu ya. Jadi pertama, mengetahui arah kiblat dengan sendiri. Yang kedua, dapat kabar informasi dari orang yang mengetahui arah kiblat yang thiqah, yang terpercaya. Yang ketiga, thummal ijtihadu, ijtihad, thummat taqlidu. Yang keempat terakhir, mengikuti pendapat dari orang lain. Jelas ya Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu bacaannya besok insyaallah. Wa idza shalla bi ijtihadi nafsihi au bi ijtihadi muqalladihi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana ashrafna wa 'ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين
آمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.